Hai Sionel Victor, ada seorang menteri atau seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa wanita harus di tengah. Asal ibu tahu, lelaki itu bukan superhero, lelaki itu bukan Iron Man yang ketika ditabrak dia bisa bangkit lagi. Lelaki itu bukan superhero, karena lelaki itu adalah manusia. Jika ditabrak atau mungkin jika ditabrak oleh kereta api atau mungkin kereta api ini mengalami kecelakaan, pasti lelaki itu akan ikut mati juga. Dan ketika lelaki itu udah ditabrak oleh kereta yang lain, maka wanita yang berada di tengah-tengah itu menjadi korban juga, tidak akan bisa selamat. Jadi saya rasa ibu-ibu itu cenderung blunder karena dia berpikir bahwa lelaki itu berada pada posisi yang susah, berada pada posisi yang darurat. Selalunya laki-laki yang diberikan yang susah-susah, kalau wanita itu diberikan sesuatu yang gampang-gampang. Itu cara berpikirnya begitu. Karena kebanyakan wanita cara berpikirnya begitu. Tidak semua, tapi kebanyakan perempuan atau wanita cara berpikirnya begitu. Kita lihat saja video-video eksperimen yang dimana ada sebuah konten kreator yang menanyakan, yang membuat sebuah, ada konten kreator yang membuat sebuah konten eksperimen tentang menanyakan seorang wanita apakah dia ikhlas dan rela memberikan ginjalnya kepada lelaki atau kepada suaminya. Tapi kebanyakan wanita atau ibu-ibu yang cenderung mengatakan bahwa dia tidak rela memberikan ginjalnya kepada suaminya. Tapi ketika dibalik konten kreator itu menanyakan suaminya, maka suaminya mengatakan kalau untuk istrinya dia akan rela berkorban. Dia akan memberikan ginjalnya demi istrinya. Dia rela mati demi istrinya. Itu membuktikan bahwa lelaki tidak pelit terhadap wanitanya. Karena sesungguhnya wanita yang paling pelit dibandingkan laki-laki. Karena kebanyakan wanita yang mengatakan lelaki ini pelit, lelaki inilah, lelaki itulah. Tapi wanita tidak sadar bahwa fakta-fakta yang membuktikan di lapangan bahwa wanita itu banyak nuntut dan banyak mau enaknya aja, dan tidak mau memberikan secara ikhlas kepada laki dan tidak mau berkorban kepada laki. Video-video eksperimen yang udah tersebar di sosial media sangat membuktikan bahwa wanita itu cenderung mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan laki-laki, tidak mementingkan apa yang dibutuhkan laki-laki. Tidak semuanya wanita begitu, tapi kebanyakan wanita begitu. Lihat aja, kita lihat dia aja di pasar. Wanita kalau belanja di pasar 5.000 aja, sayur 5.000-nya. Harganya sayur ini 5.000, tapi mereka wanita ini masih aja nawar. Kebanyakan ibu-ibu itu begitu. Ketika mereka pergi pasar, mereka lihat ikan 10.000, mereka masih aja nawar. Lihat sayur, membeli sayur di pasar, harga sayur tersebut 5.000, mereka masih aja nawar. Kan gila. Dan mereka selalu bilang lelaki pelit-pelit. Asal kamu tahu, wanita itu sebenarnya yang pelit. Tidak semuanya lelaki wanita begitu, tapi kebanyakan wanita begitu. Karena kita lihat saja ibu-ibu kalau belanja di pasar, 5.000, uang 5.000, harga barang atau harga sayur yang 5.000 aja, dan harga ikan yang 10.000 aja masih aja ditawar loh. Penjualnya mau dapat untung dari mana kalau ditawar-tawar terus? Dan banyak banget pernyataan-pernyataan wanita yang mengatakan bahwa lelaki tidak sanggup menjadi wanita. Ya kalau dijelaskan dari segi biologis, dijelaskan dari segi memang udah kodratnya, memang udah takdirnya, ya jelas laki-laki tidak bisa menjadi seperti wanita. Contoh seperti wanita itu kan melahirkan, lelaki tidak bisa melahirkan. Coba aja jangan pakai sesuatu yang udah kodratnya, sesuatu yang udah takdirkan. Coba jangan pakai sesuatu yang udah kodratnya wanita, jangan pakai sesuatu yang udah ditakdirkan oleh wanita yang dimana lelaki itu tidak bisa menirunya. Coba pakai perspektif yang dimana wanita itu bisa meniru sesuatu yang dikerjakan oleh lelaki. Dan banyak wanita yang bilang lebih berat pengalaman wanita dan lebih berat apa yang dijalani oleh wanita daripada lelaki. Sebenarnya itu cenderung blunder sih kalau menurut saya. Karena wanita tidak tahu kalau ada seorang jurnalis yang bernama Nora Vincent. Nora Vincent ini dia melakukan eksperimen. Dia menyamar untuk menjadi seorang laki-laki. Ketika dia menjalani penyamarannya sebagai seorang laki-laki, dia menjadi depresi, mentalnya menjadi terganggu karena dia tidak sanggup menjadi seorang laki-laki. Dan hingga pada akhirnya dia sering ke psikolog untuk berkonsultasi sama psikolog. Karena terjadi sesuatu perubahan yang sangat drastis kepada dirinya karena dia mengalami depresi karena sudah menyamar sebagai
laki-laki dan dia merasakan bahwa beban yang dipikul oleh laki itu sangat berat, hingga pada gini mentalnya terganggu, psikisnya terganggu, dan dia merasa depresi. Dan kabarnya katanya Nora Vincent itu dia bunuh diri deh, karena tidak sanggup menjalani eksperimen dia tuh menjadi seorang laki. Itu membuktikan bahwa apa yang dialami laki-laki ini sangat berat. Beban yang dipikul oleh laki itu sangat berat dibandingkan oleh wanita, dan pastinya wanita tidak sanggup untuk menjalani beban yang dipikul oleh laki. Fakta yang membuktikan bahwa lelaki banyak yang bunuh diri dibandingkan wanita. Karena kenapa? Karena lelaki ini mereka tidak bisa menyalurkan emosionalnya. Mereka tidak bisa secara emosional, mereka tidak bisa menyalurkan rasa emosionalnya ke orang-orang. Ketika mereka curhat di orang-orang, mereka dia dikatain lembek lah, katain lemah lah, hingga pada akhirnya mereka kebanyakan diam dan menutupi apa yang mereka rasakan. Ketika mereka menangis, mereka dikatakan lemah, mereka dibilang bencong lah, apalah. Nah, tidak bisa menyalurkan kesedihannya, sesuatu yang dia keluhkan tidak bisa, sesuatu yang bisa disalurkan. Karena kapan dia curhat, dia pasti akan dicela oleh banyak orang. Dan itu yang terjadi pada Nora Vincent. Dia depresi karena sudah melakukan eksperimen menyamar sebagai seorang laki. Ini padanya Nora Vincent itu depresi dan sepertinya dia bunuh diri deh kalau salah itu beritanya. Dan bagi wanita yang selalu mengatakan lelaki itu pelit, sebenarnya fakta yang membuktikan di lapangan wanita yang lebih pelit. Buktinya aja wanita tidak mau mengeluarkan uangnya kepada lelaki. Wanita tidak mau dengan ikhlas mengorbankan uangnya demi lelaki. Hanya lelaki terus yang harus berkorban kepada wanita itu. Dengan video eksperimen konten kreator yang menanyakan seorang wanita atau seorang ibu-ibu ikhlas nggak memberikan ginjalnya kepada suaminya ketika suaminya mengalami gangguan ginjal, atau mungkin ginjalnya udah diamputasi dan pengen diganti sama istrinya. Istrinya tidak mau memberikan ginjalnya kepada suaminya, tapi ketika dibalik suaminya mau memberikan ginjalnya kepada istrinya. Suaminya mau rela berkorban untuk mendonorkan ginjalnya kepada istrinya. Dan ini membuktikan bahwa laki benar-benar mau berkorban demi wanitanya. Dan itu yang selalu dikatakan oleh wanita bahwa laki itu pelit. Itu membuktikan video-video seperti itu, bahwa lelaki benar-benar tidak pelit sama wanita karena dia rela berkorban, memberikan ginjalnya secara cuma-cuma demi wanita yang dia cintai. Dan kebanyakan wanita tidak mau menerima fakta. Dan ketika kita memberitahu sesuatu fakta kepada mereka, mereka mulai maki-maki kita. Mereka tidak sanggup membantah argumennya kita. Dan cenderung mereka tidak punya argumen. Dan mereka akan membalas argumen kita dengan cara membilang kita mau kondol lah, membilang kita pelit lah, membilang kita miskin lah, membilang kita tidak bermodal lah. Dan mereka selalu mengatakan bahwa kita berisik lah, kalau tidak punya modal, diam aja. Itulah kata-kata wanita yang udah kalah berargumen. Saya Victor, thanks berat untuk semuanya.